Jadi ketika Januari makanya nanti tergantung November Desember, kalau mereka masih naik, Januarinya drop, ya berarti nggak ada sektor yang menarik. Yang ada apa? Ketika semua sektor itu lagi turun, akan ada emiten-emiten yang second liner, third liner itu yang bakal outperform. Nah, tinggal jeli ngelihat mana yang lagi uptrend, entry lah emiten-emiten itu. Walaupun kadang sektor yang lagi drop, mereka sendiri bisa naik. Oke, I see. Nah ini ada yang nanya lagi nih Kak, swing, scalping, atau trend following Kak? Gini, gue nggak pernah cap gue tuh apa gitu. Kenapa? Karena kalian harus bisa semuanya di market. Kalau cuma scalping tok ketika market lagi bullish banget, sayang, gue sih miss chance karena harusnya di hold, sahamnya bisa naiknya tinggi banget. Kalau trend following, sekarang IISG lagi drop, sayang banget. Hold, beli, hold, sahamnya turun. Padahal secara short term mungkin bisa naik, gitu. Jadi itu harus bisa diadaptasi di semua market. Market lagi butuh trend following, kalian harus bisa jadi trend following. Market lagi butuh scalping, kalian bisa jadi scalper gitu. Nah, itu yang paling penting. Oke. Ya semuanya harus bisa ya intinya. Mungkin biar banyak juga ya variasi mencoba. Ya kecuali kalian mau jadi influencer yang dicap ini tipikalnya ini gitu. Jadi kalau mau belajar ini sama ini sebenarnya ya harus bisa semua. Oke. I see. Nah nih Kak, aku mau nanya, kalau misal ya gitu, sekarang aku punya uang sebesar 100 juta gitu. Nah kalau menurut Kakak, baiknya uang 100 juta ini aku alokasiin ke berapa sektor Kak? 100 juta ya? Nah, balik lagi sih, gini, kalau gue ya, kalian tuh harus punya saham yang safe, sama saham yang jadi striker untuk naikin portofolionya kalian. Jadi, kalau ditanya 100 juta gimana, ya tergantung, kalian bagi sendiri, mau 30% saham safe-nya, 30% strikernya, itu tergantungnya kalian. Gitu. Jadi, saham safe itu maksudnya apa? Saham-saham yang tiap tahun tuh bagi kalian dividen, dan dividennya tiap tahun tuh naik, itu harus punya gitu. Jadi itu dulu dibagi. Nah setelah itu kalian mau trading, mau ngapain ya itu terserah, tapi harus punya saham safe-nya itu gitu. Oke, I see. Nah nih aku mau ini sih Kak, kayak nanya kan di GUC ini gimana sih Kak cara join grupnya, karena kan aku juga sering ngeliat kayak di IG Kakak tuh suka ini seminar gitu ya. Iya. Oke, buat yang mau join kalian bisa kontak ke admin 08 ada sih di atau follow IG-nya JUC.besttopic, nanti di situ ada nomor adminnya. Nah, kalian tinggal chat, nanti isi form untuk pendaftaran buka rekening saham. Setoran awalnya 5 juta, nanti kalau udah jadi, kalian akan di-invite ke grup. Nah, di dalam grup itu baru nanti dapat rekomendasi, bisa ikut kelas tiap bulan, gitu. Semuanya lengkap, dan itu semua udah free. Gitu. Yang penting ya tradingnya di JUC. Gitu. Jadinya, ya itu sih. Oke, nah mungkin buat baby atau teman-teman yang lain yang mau nanya boleh di kolom komen atau di question box. Nah sekarang aku punya pertanyaan apa ya, jawab cepat gitu buat Kak Kris. Soal mitos atau fakta gitu. Ini ada 5 pertanyaan yang bisa Kakak jawab. Ini yang pertama dulu ya Kak ya, udah siap? Oke. Oke, mitos atau fakta, trader saham itu hidupnya hedon? Mitos. Kenapa mitos? Tapi kan duitnya banyak Kak, masa nggak hedon? Gini, kalau gue ya, gue pasti nggak mungkin habisin uang gue di kehedonis itu dong gitu. Gue untungnya berapa pasti gue hitung nih, oke, sekian persen dari keuntungan ya gue jalan-jalan lah gitu. Tapi kan yang terlihat itu hedon banget ya, tetap gue harus bisa make money lebih banyak dong daripada gue habisin uangnya kan. Nah jadi itu tetap harus dipikirin gitu. Jadi kalau dibilang hedon ya enggak juga. Oke, yang kedua nih, mitos atau fakta, trader saham suka mobil sport? Teman-teman gue sih banyak yang punya mobil sport sih, jadi ya kayaknya fakta deh.
Oke, tapi aku mau nanya sih kan ya Isan, kenapa kakak pilihnya Maserati? Gue pakainya Porsche sekarang. Oh, udah nggak ini lagi. Udah nggak Porsche yang Maserati. apa tuh kak? 911 Carrera. Oh, Carrera. Iya. Asik, sedap banget. Nah, yang ketiga nih, trader saham itu pasti bakal koleksi jam mahal atau tidak? Nggak, gue nggak ada jam mahal. Berarti itu mitos ya. Mitos. Nah, yang keempat, trader saham sukanya party, mitos atau fakta? Gini, kalau di lingkaran mungkin ya fakta ya, tapi gue sendiri gue nggak bisa, gue nggak bisa minum, gue nggak bisa ngerokok, jadinya gue nggak suka party sih sebenarnya. Oh, oke. Yang terakhir nih, ini pertanyaannya memang agak menyebalkan ya. Tapi mitos atau fakta, trader saham usianya pendek. Enggak, itu mitos. Itu mitos. Orang makmur ya kak, pasti usianya panjang lah. Ya trader yang lost mulu kali. Oke, ini ada yang nanya nih kak, Kopris punya saham yang buat hold jangka panjang kah? Ada emiten yang Apa? kayak tadi gue bilang yang safe gitu ya, yang aman, yang tiap tahun tuh bagi dividen gitu. Apa ya salah satunya mungkin BCA, kan udah pasti aman banget gitu. Terus kalau yang rada kecil tapi dividennya gede, contohnya kayak Hexa kemarin bagi dividennya lumayan tuh bisa dapat, gue sih dapat kemarin 30% kali ya. Enggak, tahun ini dapatnya cuma 20% gitu. Terus ya ada sih emiten-emiten gitu. Saya ntar kalau gue ngomongin gini, barang-barang yang safe tadi itu, yang kadang bagi dividen gede itu, lotnya tuh biasa dikit. Kenapa dikit? Karena semua orang tahu gue beli itu untuk nahan. Nah, tapi banyak orang kan ketika gue ngomong, oh Hexa gitu, oh Kopris ngomong Hexa, udah tuh nggak peduli tuh mau invest, mau trading, hajar dulu kan gitu. Jadi pas nanti, ini kok lotnya dikit gitu, ntar pas lagi dihajar naik terus dibanding turun ke bawah, pada pusing gitu. Padahal sebenarnya kan kayak gue bilang, kalau safe itu gue cuma ngarepin dividen, mau dia turun mau dia naik gue nggak peduli, yang penting gue tiap tahun dividennya bagus gitu ya, uang safe lah. Oke, nah ini mungkin buat teman-teman yang lain, kalau masih mau nanya boleh nanya di question box. Oh terus ini ada yang nanya juga nih kak, apakah Kopris trading forex? Apa sebabnya? Forex itu gue sih nggak trading ya, cuma kadang gini, ketika gue belajar analisa teknikal yang baru, gue akan tes itu di forex. Kenapa? Karena pergerakannya lebih cepat dan lebih liar gitu. Jadi gue akan tes ini, karena kan yang namanya technical analysis itu harus bisa diaplikasikan di semua market gitu. Jadi gue akan tes di sana. Kalau memang nih cukup oke nih bisa dipakai gitu, baru gue pakai di market Indo atau di stock market. Dan itu pun pasti size-nya nggak gede gitu. Paling gue cuma tes 5 juta, 10 juta doang gitu buat trade gitu ya. Tapi harusnya bisa sih, cuma gue kalau di forex itu rasanya capek banget. Kenapa capek kak? Harus Karena ditungguin. Oh oke. Harus ditungguin. Terus kan gue pakai time frame kecil, lotnya gede, jadi risknya pasti gede banget gitu. Antara cacing-cacing, naga-naga gitu. Kalau nggak kena margin call, ya udah gitu. Nah jadi capek. Makanya gue lebih enak, lebih nyaman di stock market yang nggak ada leverage-nya. Ya udah, gue punya uang 1M, beli 1M saya gitu, ya udah gitu. Nah ini ada yang nanya juga nih kak, kalau jangka panjang gitu, pas market lagi crash, baiknya Carlos atau nunggu momen average down kok aja. Oke. Gini, biasanya emiten-emiten yang tadi gue bilang yang safe tadi itu, ketika market lagi koreksi mereka akan turun, tapi mereka akan baliknya itu cepet. Makanya kalau kalian lihat Hexa kemarin turun 2020, tapi baliknya sekarang bahkan lebih tinggi, 6.000, 7.000 kemarin kecapek gitu, dari yang 3.000-an tahun 2020 kemarin. BCA turun sampai 21.000 2020, baliknya lagi itu cepat ke 30.000 tuh cuma berapa bulan toh gitu. Jadi
ketika kalian udah punya emiten yang jangka panjang dan tadi ya dividennya bagus, setiap tahun naik, ketika market turun, apalagi waktu lagi crash, itu nggak perlu dijual. Kenapa? Karena syarat untuk bisa kalian jual bukan karena crash apa enggak, gitu. Crash pasti akan turun, ya. Crash pasti akan turun. Kenapa? Yang perlu kalian perhatikan adalah semua sektornya itu turun nggak? Kalau semua sektornya itu turun, ya udah wajar, gitu. Dan kalau kalian ngarepin kayak United Tractor bisa turun dari 30.000 balik ke 200 rupiah lagi, itu udah nggak make sense sekarang. Itu hanya akan terjadi ketika market tidak efisien, karena nggak ada orang waktu itu, sepi, makanya turunnya bisa dalam banget. Emiten bagus ya. Kalau emiten gorengan mah nggak peduli, bisa turun sampai berapapun. Tapi kalau emiten bagus, sekarang untuk bisa turun sesignifikan itu udah jarang banget, gitu. Biasanya yang turun signifikan itu yang nggak ada dividennya. Tapi kalau ada dividennya, orang pasti bakal borong. Contoh deh, gini. Hexa. Karena udah gue kalau ceplosan ngomong Hexa, gue kasih contoh Hexa aja biar nggak emiten lain gitu. Nah, Hexa di 6.000. Dividennya kemarin kita bulatin lah 1.500 rupiah. Oke, berarti itu sekitar 20-an persen, 25%. Ya, 6.000 1.500 itu 25% dividen yieldnya. Gede nggak? Gede. Kalau Hexa turun dari 6.000 ke 3.000, borong nggak? Ya borong. Kenapa? Dividennya 1.500 kok, gue dapat 50% dari apa yang gue beli. Bisa turun lagi nggak? Ya, orang pasti akan rame borong. Apalagi kalau ngelihat, oh kinerjanya bagus, kemungkinan tahun depan masih akan bagi dividen cukup gede. Ya udah gue beli, gitu. Jadi akan terbatas penurunannya itu. Justru ketika turun sampai sedalam itu, waktunya untuk ngumpulin, gitu. Karena nggak gampang bisa dapetin barang semurah itu. Dan nanti ketika marketnya lagi bagus, ya kinerjanya pasti bagus lagi, baru dia naik, gitu. Kapan waktu kita keluar dari market kalau kita ngomongin seperti itu? Hanya ketika kalau yang lainnya naik, kinerjanya balik lagi kayak semula sebelum crash, ternyata barangnya kalian pegang ini tetap stuck gitu, nggak naik-naik. Dan karena ada internalnya yang bermasalah, itu baru bahaya, exit. Contoh kayak Garuda, gitu. Itu kan dari internalnya masalah gitu. Karena rugi mulu gitu, karena beban operasionalnya terlalu tinggi. Ya udah, itu yang masalah. Bukan karena sektornya dia lagi jelek, enggak gitu. Tapi karena dari masalah dari dalam perusahaannya sendiri. Nah, kemarin COVID itu banyak, semuanya drop kan. Tapi masalah apa? Perusahaannya nggak masalah, tapi memang semuanya masalah. Semua satu sektor itu drop semua. Jadi ya, it's okay. Itu bukan berarti internalnya jelek. Nah, ketika nanti udah balik internalnya yang bagus itu bakal balikin kinerjanya lagi, ya pasti akan balik lagi, gitu. Nah, nih ada yang nanya nih Kak tadi. Kalau seperti Goto, kok boleh nggak di hold jangka panjang? Gimana tuh Kak? Nah, tadi gua ada sempat spill yang jangka panjang itu harus ada dividennya. Pertanyaannya adalah Goto bagi dividen? Kalau dia nggak bagi dividen, bullshit. Jangan pernah pegang jangka panjang, apapun emitennya. Berarti ketika dia nggak kalian itu cuma dapat untung dari buy and sell. Kalau sahamnya nggak naik, kalian tuh nggak untung. Jadi ya ngapain? Nah, mungkin ini aku bakal kasih waktu sebentar lagi buat teman-teman yang masih mau nanya, boleh silakan. Boleh ke komen atau ke question box ya, baby. Nah, nih ada nih yang nanya nih langsung. Kok Chris baru ngerasain fit di saham itu butuh berapa lama katanya? Ngerasain apa? Fit. Baru fit in kayak. Ya tadi gue bilang ya 5 tahun, 6 tahun ya. Karena zaman dulu kan gue nggak ada mentor. Kalau sekarang kan kalian tuh enak. Even join ke JUC aja udah dapat gue kan jadi mentor, mau nanya apapun ya bisa kan gitu. Kalau zaman dulu gue mau nanya siapa gitu. Tapi pas di awal-awal itu kakak ada sempet kayak ikut komunitas kah atau apa gitu yang kayak sharing sama teman-teman atau emang kayak tok sendirian gitu? Ada sih, gue ikut grup-grup saham gitu kan. Ada dulu sih ramenya di Line gitu ya, grup sahamnya di Line, terus di Telegram dulu.
ya itu toh makanya belajarnya dari situ. Kadang kan ada di grup itu kadang ada yang jago analisa, nge-share gitu. Grupnya kan biasa grup umum lah, siapapun bisa ngomong gitu. Jadi ya gue kadang belajar dari situ, mereka nge-share, mereka gambar, gue lihat dari situ gambarnya gimana. Nah dari situ tuh belajar dari situ. I see. Oke, nih ada yang nanya lagi. Kok bisa spill nggak untuk menerapkan DCA untuk saham yang default untuk jangka panjang? Terima kasih. Untuk hal jangka panjang ya tadi ya harus dari dividen. Jadi DCA itu boleh kalian pakai, cuma saranku ya DCA-nya digabung ke technical. So ketika technicalnya ada sinyal buy baru kalian entry. Jangan ketika lagi drop-dropnya begitu, turun-turunnya gitu, nambah terus, itu malah sayang gitu, nggak dapat momennya. Gitu, mending tunggu turun, terus teknikalnya mungkin pakai stokastik ya lebih cepat. Oh stokastiknya ada sinyal buy nih, cross buy, baru entry di situ. Itu DCA yang menurut gue cukup oke. Itu tapi ya sahamnya catatannya tadi harus bagi dividennya harus stabil, kinerjanya harus bagus gitu, nggak banyak, terbatas. Oke, nih ada yang nanya Kak, prediksi kok Kris di 2023. Mungkin ini juga sebagai pertanyaan penutup ya. 2023, gini, gue sih yakin gitu, ketika semua orang berpikiran hal yang sama, itu biasanya nggak kejadian. So, ketika semuanya sekarang takut resesi, turunnya itu sekarang. 2023 justru udah nggak turun. Biasanya seperti itu. Makanya tadi gue bilang, kita lihat market di November Desember ini gimana. Kalau market di November Desember ini udah ngebungkul ISG, mungkin dropnya sampai 6.100 gitu, udah hit 6.100-nya, mungkin di tahun depan udah malah naik ya doang gitu ya, mungkin sideways kok bermain di area bottom gitu, habis itu mulai naik gitu. Jadi tergantung nanti lihat di akhir tahun ini sama di awal tahun nanti gitu. Karena kenapa? Karena sekarang rupiah udah 15.300. Biasanya ketika rupiah melemah dalam begitu, ISG itu turunnya dalam. Yang jadi penopang ISG sekarang itu asing masih net buy, masih beli masuk terus. Gitu. Kalau nanti asingnya mulai exit, itu bakal ada penurunan yang cukup signifikan harusnya karena rupiahnya juga dalam. Nah, tinggal nunggu itu momennya. Ketika itu mulai muncul, ya kalian harus rajin tuh cut loss barangnya. Tinggal nungguin kapan nanti momen bottomnya mulai ada tanda-tanda pergerakan. Oh ini mulai uptrend lagi, short termnya baru mulai masuk di situ.